Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih mengenal tag HTML ya. Jadi di materi kali ini kita akan membahas apa itu tag HTML dan beberapa tag yang digunakan dalam head, body, dan strukturnya. Oke, kita mulai. Oke, pertama apa itu tag HTML? Jadi tag HTML adalah sebuah ini typo, sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Di tag dibuat dengan tanda kurung siku, lalu di dalamnya berisi nama tag dan kadang juga ditambahkan dengan atribut. Jadi tag HTML itu biasanya pakainya tanda kurung siku buka, lalu nama tagnya dan ditutup. Nah itu adalah tag HTML. Nah, macam-macam tag HTML. Nah dulu itu HTML itu cuma punya 18 tag. Sekarang udah tag HTML itu sudah semakin berkembang, jadi punya lebih dari 250 tag. Nah, secara umum, tag HTML itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tag berpasangan. Nah, yang kayak kita tahu nih, tag berpasangan ini maksudnya adalah tag yang punya pembuka dan tag yang punya penutup. Nah, contohnya kayak ini, yang kayak sudah kita pelajari sebelumnya. Pertama adalah tag P, paragraf. Paragraf itu punya tag pembuka dan punya tag penutup. Terus ada tag heading, yang ini H1, dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedua, contohnya tag tidak berpasangan. Tag ini tuh tidak perlu tag penutup, cuma tag pembuka saja. Contohnya BR. Nah, BR ini fungsinya adalah untuk memberikan baris baru dalam sebuah paragraf. Nah, itu contohnya. Itu nggak perlu tag penutup. Oke. Selanjutnya, ada struktur dasar HTML. Nah, kayak kita pelajari struktur dasar HTML itu ada pertama, untuk HTML yang sekarang itu tidak perlu pakai doctype. Karena apa? Karena browser sudah tahu jenis HTML, karena browser sudah menggunakan jenis HTML yang terbaru seperti itu. Nah, untuk struktur dasar HTML itu ada HTML, kayak kita tahu, terus ada tag. Ini tag HTML pembuka, tag HTML penutup, terus kita tahu ada tag head sama tag body. Nah, ini adalah contoh tag head dan tag body. Ini adalah contoh tag yang berpasangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa aja sih yang tag apa aja sih yang ada di head dan ada di body. Oke, tag yang dapat disimpan di head itu contohnya adalah judul halaman kayak tadi nih, title. Nah, judul halaman title yang dimana kalau ditulis di antara tag title pembuka sama tag title yang penutup, ini akan menjadi judul dari halamannya, akan berada di bagian tab di browser. Terus ada CSS, pakainya tagnya style, terus ada JavaScript, tagnya script, terus ada metadata. Metadata itu kayak membuat keterangan tambahan dalam sebuah web. Contohnya kayak gini, dalam tag head kita bisa simpan meta char set ya atau char set. Ini untuk memberikan karakter set yang kita gunakan. Terus ada meta name, description, keyword, sama author tentang web ini tuh fungsinya apa, terus keywordnya apa, terus yang buat siapa, contohnya seperti itu. Oke, tag yang dapat sebenarnya tag yang tadi yang disimpan di head masih banyak lagi, itu beberapa contoh yang pentingnya saja. Terus tag yang dapat disimpan di body, contohnya kayak text, ini ada heading 1 sampai 6. Nah, ini fungsinya untuk kayak membuat judul, subjudul, dan dari yang paling besar H1 sampai yang paling kecil H6, terus ada tag paragraf dan yang lain-lain ya. Contoh tag contoh tag pendukung teks itu ada BR kayak tadi, berikan baris baru, terus HR untuk memberikan garis horizontal, terus ada EM sama strong, terus masih banyak lagi seperti membuat italic tulisan. Nah, itu adalah tag pendukung teks. Lalu untuk memberikan gambar kita pakai tag img. Lalu untuk membuat atau menyimpan hyperlink kita pakai tag A. Terus untuk membuat list kita pakai ada banyak. Untuk membuat unordered list atau list yang tidak berurut seperti pakainya tanda titik, tanda panah, kita pakainya tagnya UL. Nah, ini contoh tagnya sebenarnya UL ini berpasangan ya.
Tapi biar lebih singkat ditulis UL aja di sini, tapi sebenarnya UL ini tagnya ada tag pembuka dan tag penutup. Terus ada OL, OL ini order list, yang listnya berurutan menggunakan angka. Di UL dan OL ada LI. LI ini untuk menunjukkan tiap list. Lalu ada DL, DT, DD. Lalu selanjutnya untuk di tab body masih ada tag-tag yang dapat disimpan seperti tabel, form, script, object, grouping, lalu komentar. Sebenarnya masih banyak tag-tag yang lain. Itu bisa kalian coba cari di web yang namanya Web3School. Nah, di komentar ini tagnya ini pakai tanda kurung siku yang kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, terus di kurang dari sama dengan strip 2 kali, isi komentarnya strip 2 kali baru ditutup dengan lebih besar sama dengan. Nah, isi komentar ini tidak akan ditampilkan di browser. Nah, cuma ini berfungsi untuk programmer untuk menandai ini tuh bagian apa, baris apa, dan untuk apa. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada struktur dari tag. Struktur dari tag itu ada nama tagnya, atribut, dan nilai. Contohnya nama tagnya tadi tag body, atribut itu adalah untuk memberikan keterangan tambahan dari si body-nya ini. Dan nilai ini adalah nilai dari keterangan tambahan untuk kepada si body-nya ini. Biar lebih jelas, kita bisa lihat contohnya berikut ini. Misalkan body, kita kasih atributnya background color atau kita kasih keterangan tambahannya untuk body adalah menambahkan background color dan nilai dari background color salmon. Maksudnya adalah memberikan warna salmon pada body, pada background color body. Jadi pada bagian body yang background color kita ubah warnanya, yang defaultnya adalah putih menjadi salmon. Seperti itu. Nah, atribut itu pada sebuah tag itu bisa lebih dari satu. Contohnya seperti berikut ini. Jadi body background color ini atribut ya. Lalu kita tambahkan atribut ID dengan nilai body. Nah, ID ini apa? ID ini adalah seperti menambahkan inisial kepada tag-nya. Tag body kita namain dengan body. Sebenarnya nilainya tidak harus body, bisa yang lain. Nah, tiap tag itu pasti punya atribut yang global atau ada tag yang tidak punya atribut lain, tapi semua tag cenderungnya punya atribut global. Nah, atribut global pada tiap tag itu contohnya adalah access key, lalu ID class. ID class ini sebenarnya sama untuk menambahkan inisial pada sebuah tag. Lalu ada direction untuk memberikan arah kepada tagnya. Terus ada lang ini adalah language untuk memberikan language pada tagnya. Lalu ada style ini adalah untuk memberikan inline CSS. Nah, ini kita akan bahas lebih jauh dan lebih jelas pada bagian CSS. Lalu ada tab index ini adalah kalau kita membuat form, kalau kita pencet enter atau segalanya, nah fokus kursornya ini akan mengarah kemana, seperti itu dari tab index. Lalu ada title ini untuk memberikan judul dalam tab tersebut. Oke, terima kasih untuk telah membahas video kali ini. Untuk lebih jelasnya mengenai tag-tag yang ada apa saja dalam HTML, silakan kunjungi web Web3School karena di situ sangat banyak sekali tag-tag yang bisa dimanfaatkan. Terima kasih.